Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang alhamdulillah mungkin kita ketemu di semester 2 yang insya Allah pembelajaran hari ini yaitu kita beriman kepada qada dan qadar ya. Kalian sebelumnya mungkin telah belajar yaitu di kelas 7 bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian di kelas 8 kalian juga telah belajar yaitu bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Nah, di kelas 9 ini kalian belajar yaitu telah kita pelajari di semester yang lalu yaitu beriman kepada hari kiamat. Sekarang kita masuk ke mungkin rukun iman terakhir ya, rukun iman yang ke-6 yaitu bagaimana beriman kita kepada qada dan qadar ya. Seperti biasa sebelum kita ke materi di kelas kita, setiap pertemuan kita ada murojaah hadis dulu ya. Kita bersama-sama dipimpin oleh Bapak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis permulaan membaca basmalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah maka urusan tersebut terputus dari rahmat Allah. Yang kedua, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun iza hadza kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, apabila ia berbicara ia berdusta. 2, apabila ia berjanji ia ingkar. Dan ketiga, apabila ia diberi amanat ia khianat ya. Hadis yang keempat yaitu amal yang paling Allah sukai. Habul a'mali ilallahi adwamuha wa inqala. Amalan-amalan yang Allah sukai yaitu amalan yang terus-terusan walaupun amalan itu sedikit ya atau kecil. Dan yang terakhir hadis kelima, karena kita sudah baru 5 ya, 5 hadis yang kalian catat dan yang kalian hafal, yaitu hadisnya tangan di atas dan tangan di bawah. Aliyadul uliya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini hadis-hadis yang seperti biasa kalian murojaahkan di setiap awal pembelajaran. Oke, kita masuk ke materinya. Silakan dibuka bukunya, yaitu tentang pengertian qada dan qadar. Qada yaitu secara bahasa artinya hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Secara istilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, jadi qada di sini adalah sesuatu hal yang dicatat sebelum hal-hal itu terjadi di alam semesta kita ya, di alam dunia dan juga mungkin di akhirat juga ya. Catatan ini yaitu catatan seluruh makhluk yang akan Allah ciptakan, yang akan terjadi ya. Kemudian sejak zaman azali, di mana sejak zaman azali ini adalah zaman di mana segala sesuatu ya belum tercipta. Waktu itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian di sana yang disebut dengan zaman azali. Nah, kalian ini mungkin semuanya juga ada di zaman azali, yaitu tentang hal
pencatatannya saja, ya, yaitu di kodok tersebut tadi. Ya, zaman ajal ini Allah pertama kali menciptakan di sebagian kitab itu, yaitu kolam dan lauhul mahfuz, di mana kolam ini akan mencatat seluruh makhluk yang Allah akan ciptakan, ya, yang akan terjadi sampai hari kiamat, ya. Dan kodok ini pasti dicatat seluruhnya sampai hal ihwal mungkin yang tidak kita ketahui, ya, termasuk seperti hal-hal yang gaib, ya, mungkin dicatat di kodok tersebut, gitu. Oke, sedangkan ke kodar secara bahasa yaitu kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilahnya yaitu sesuatu kejadian dari kodok menurut ketentuan yang tercatat di lauhul mahfuz, ya. Oke, jadi kodar ini adalah perwujudan atau kejadian yang mana ketika di lauhul mahfuz tercatat oleh kolam, yaitu di kodok, maka terjadilah catatan yang di kodok itu di dunia ini, maka itu yang disebut kodar. Jadi kodok itu catatannya, kodar itu pembuktiannya atau perwujudannya. Nah, keduanya ini mungkin kita kenal dengan yang namanya takdir, ya. Jadi kodok dan kodar itu bisa kita bilang dengan namanya takdir, ya. Yaitu takdir adalah perwujudan kehendak semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita buka ke halaman berikutnya, silakan. Yaitu di sini pembahasan berikutnya itu tentang takdir. Takdir ini ada dua, ya. Ada takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq yaitu secara bahasa sesuatu yang digantungkan. Sesuatu hal yang digantungkan itu menurut arti takdir mu'alaq. Dan menurut istilah yaitu takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Di sini mungkin bahasa santri itu takdir mu'alaq ini takdir yang bisa dirubah oleh ikhtiar kita. Salah satunya dengan doa, dengan sedekah, ya, mungkin itu salah satu yang bisa merubah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini contohnya seperti kepandaian, kesehatan, kemakmuran, ya. Kepandaian ini mungkin ketika seseorang itu tadinya kurang pintar, karena dia belajar ikhtiar dan doa, insya Allah akan pandai, ya. Kesehatan juga, takdirnya itu sakit, kemudian ikhtiar menjaga dari sakitnya itu supaya cepat sehat, supaya cepat sembuh, maka insya Allah maka kesehatannya akan cepat terjadi, akan dikabulkan Allah karena dengan ikhtiar tersebut. Nah, ini takdir-takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Mungkin yang ketiga kemakmuran atau kekayaan, ya, atau dengan bahasa materi, ya. Karena mungkin bahasanya ada yang namanya nasib, ya. Bahwasanya saya itu udah nasib misalkan miskin. Karena dia berkeyakinan miskin, maka tentu akan selalu miskin, ya. Karena Allah itu tidak akan berubah. Mungkin ada di surat Ar-Ra'd di ayat 11 itu, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau dia tidak merubahnya sendiri. Mungkin ini salah satu, yaitu dengan berkaitan dengan materi juga, bahwasanya ketika dia yakin dia itu miskin, kemudian dia yakin akan kemiskinannya bisa dirubah, maka di sana akan muncul keyakinan, ikhtiar dan doa. Dan insya Allah itu termasuk takdir mu'alaq, takdir-takdir yang bisa dirubah oleh makhluknya, oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah secara bahasa yaitu tidak dapat dielakkan atau sudah pasti, ya. Jadi mubrom ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi takdir mubrom ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun makhluk tidak bisa mengubahnya, tidak bisa ikut serta dengan yang akan Allah jadikan, yang akan Allah kehendaki. Ya, contohnya seperti jenis kelamin, kematian, ya, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat dan sebagainya. Dan tentunya hari kiamat itu takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, kemudian nanti hanya Allah yang mengetahuinya. Oke, itulah berkaitan dengan materi hari ini. Mudah-mudahan tentang rukun iman yang keenam tentang takdir, qada dan qadar
kita bisa beriman bagaimana seorang muslim meyakini bahwa kita ada takdir, ada qada, ada qadar, bahwa kita ketika hari ini mengalami kejelekan itu takdir jelek, kita yakini itu memang sudah tercatat di qada dan di dunia saat ini terjadi dari qada tersebut yang namanya qadar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, dan tentunya iman kita harus kuat terus dengan meyakini bahwa iman kepada qada dan takdir ini akan jadi salah satu kekuatan buat kita semuanya dalam menghadapi kehidupan ini supaya lebih baik lagi ya. Dan untuk kalian semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Demikian, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya atau ada kesalahan dan kekhilafan itu dari Bapak sendiri, dan sekali lagi kita selalu diberikan kemudahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam untuk hari ini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.